Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal uji kompetensi kalian akuntansi dan pelajaran 2025-2026, yaitu soal paket 3 Mayop UDS Prima. Di video kali ini, yang akan saya jelaskan adalah tentang bagaimana cara menginput saldo awal perusahaan. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk menginput saldo awal perusahaan, ya, datanya ini kita ambil dari trial balance atau neraca saldo. Datanya kita ambil dari sini, dari neraca saldo per 30 November 2025. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini layarnya saya bagi dua. Nah, untuk menginput saldo awal perusahaan, ya, di Command Center kita pilih setup, kemudian kita pilih balance, kita pilih account opening balance. Ya, di sini ada nama-nama akun perusahaan, tapi nilainya masih kosong, ya. Nah, nilai-nilainya ini bisa kita isi, datanya kita ambil dari neraca saldo per 30 November ini. Ya. Dan yang pertama kita akan menginput kelompok aset. Kalau kita lihat di sini, yang masuk kelompok aset itu yang kodenya 1. Dari cash in bank sampai dengan account debt office equipment. Ya. Dan ingat, sebelum kamu menginput datanya ke dalam aplikasi Mayop, kamu harus tahu terlebih dahulu saldo normal aset. Ya. Ingat ya, saldo normal aset adalah di sebelah debit. Jadi kalau ada saldonya di sebelah kredit, berarti ini merupakan akun kontra. Dan teknik penginputannya ke dalam aplikasi Mayop, sebelum diinput kita beri tanda minus terlebih dahulu. Ya, kalau kita lihat di sini yang masuk kategori akun kontra ini ada 3 ya, di kelompok aset, ada allowance, kemudian ada account debt vehicle dan account debt office equipment. Nah, nanti penginputannya ini diberi tanda minus terlebih dahulu. Ya, untuk lebih jelasnya sekarang kita ke teknik penginputannya. Yang pertama di sini ada cash in bank, nilainya 688.842.663. Kita input di sini 688.842.663. Kita tap. Berikutnya petty cash 2 juta. Kita tap. Akun receivable 588.300.000. Kemudian allowance ya. Kita lihat di sini allowance merupakan akun kontra. Berarti kita buat tanda minus ya. Kita buat di sini minus terlebih dahulu. Kemudian baru kita buat 2.500.000. Kita tap. Merchandise inventory 197.019.000. Kemudian kita tap. Office supply 13.600.000. Kita tap prepaid insurance 24 juta. Kita tap prepaid rent 36 juta. Kita tap vehicle 240 juta. Kemudian kita tap office equipment at cost. Di sini office equipment at cost adalah 48 juta. Kita tap. Berikutnya account debt vehicle. Untuk account debt vehicle ini adalah akun kontra. Kita buat tanda minus terlebih dahulu, min 202.500.000. Kemudian kita tap. Untuk account debt office equipment ini juga akun kontra ya. Kita buat tanda minus terlebih dahulu, 16 juta. Kalau sudah tap, selesai untuk penginputan kelompok aset ya. Berikutnya kalau sudah, kita akan menginput kelompok liability ya, yang kodenya 2 dari account payable sampai dengan bank loan ya. Nah, untuk liability ini saldo normalnya di sebelah kredit. Berarti di sini merupakan saldo normal semua. Kita tinggal input saja. Yang pertama untuk account payable 581.640.000. Kita tap. Kemudian accrued expense-nya adalah 17 juta. Kita tap. Income tax payable kosong, bank loan-nya 200 juta. Ya, selesai untuk penginputan kelompok liability.
Nah, berikutnya kita akan menginput kelompok equity, ya. Kita akan menginput kelompok equity ya, yang kodenya 3. Ya, ada 2 yaitu capital dan preferred. Ingat, untuk equity saldo normalnya di sebelah kredit. Jadi kalau ada yang di debit, berarti ini akun kontra dan penginputannya nanti kita buat pakai tanda minus ya. Yang pertama di sini untuk capital. Capital ini nilainya 292.206.513. Kemudian kita tab. Untuk preferred ini minus 55 juta. Kita tab. Selesai untuk penginputan kelompok equity. Berikutnya kita akan menginput kelompok income ya, yang kodenya 4. Nah, untuk kelompok income ini saldo normalnya di sebelah kredit. Jadi kalau ada yang di sebelah debit, ini berarti akun kontra. Ingat, untuk akun kontra, kita menginputnya pakai tanda minus ya. Sekarang, untuk income, yang pertama sales adalah 3.021.225.000. Kita tab. Kemudian untuk sales retur ini adalah akun kontra, kita buat minus min 25.900.000. Kita tab. Sales diskon ini juga merupakan akun kontra, kita buat min 28.678.000. Kita tab. Nah, free collected ya, ini akun normal, kita buat 24.100.000. Kita tab. Ya. Selesai untuk penginputan kelompok income. Nah, berikutnya kita akan menginput kelompok cost of sale ya. Hanya ada satu, yaitu cost of goods sold. Dan saldo normalnya di sebelah debit. Jadi kita input saja nilainya 2.156.556.850. Kita ya. Selesai untuk kelompok cost of sale. Berikutnya kita akan menginput kelompok expense ya. Dari internet, electricity, and water expense sampai dengan advertising expense. Dan untuk expense saldo normalnya di sebelah debit. Jadi kita tinggal input saja. Nah, yang pertama kita akan menginput internet, electricity, and water expense ya. Kita input saja nilainya 11.200.000. Kemudian kita tab. Office supplies nilainya 3.300.000. Kita tab. Bad debt 24 juta. Kita tab. Kemudian depreciation expense vehicle 27.500.000. Kita tab. Depreciation expense equipment at cost nilainya 11 juta. Kita tab. Insurance expense 22 juta. Kemudian rent expense 44 juta. Wages and salaries 48 juta. Kemudian kita tab. Other operating expense 16 juta. Dan terakhir advertising expense 3.700.000. Selesai untuk penginputan kelompok expense ya. Nah, berikutnya kita akan menginput kelompok other income ya, yang kodenya 8. Ya. Nah, untuk other income ini saldo normalnya di kredit, berarti kita tinggal input saja nilainya. Yang pertama interest revenue nilainya 5 juta. Kita tab. Kemudian late fees collected 701.625. Kita tab ya. Selesai untuk kelompok other income. Berikutnya kita akan menginput kelompok other expense. Nah, untuk other expense ini saldo normalnya di sebelah debit, kita tinggal input saja. Yang pertama untuk interest revenue nilainya 1.300.000. Kita tab. Kemudian bank safety check 12 juta. Kita tab. Terakhir income tax expense 14.976.625. Kita tab. Selesai untuk penyebutan saldo awal akun.
ya. Nah, untuk mengecek apakah penginputan kita sudah benar atau tidak, kita lihat di sini. Apabila amount left to be allocated-nya 0, ya, berarti proses penginputannya sudah benar. Kalau sudah, kita oke. Nah, tahap berikutnya, setelah kita selesai menginput saldo awal akun, kita akan menginput saldo awal persediaan barang dagang, kemudian saldo piutang dan saldo utang dagang. Namun untuk pembahasan tentang penginputan saldo persediaan barang dagang, piutang dagang, dan utang dagang akan saya jelaskan di video pembelajaran saya berikutnya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.